Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita patut bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan lagi untuk beribadah dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ini bukti penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari sambil dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala berkat yang kami terima dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami masih beribadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga Tuhan. Kami percaya Engkau akan berjanji kembali menjemput kami orang-orang yang setia, percaya kepada-Mu Tuhan. Ajar kami, kuatkan kami melalui Roh Kudus Tuhan untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa syukur kami. Haleluya. Amin. Jaga
Tuhan, saat ini kami rindu Engkau berbicara lewat firman-Mu bagi setiap kami, memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga, biar membuat pengharapan kami semakin teguh di dalam Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang mempersiapkan tempat bagi kami, dan Tuhan yang berjanji ketika tempatnya sudah selesai, Engkau akan datang kembali dan membawa kami, supaya di mana Engkau berada, di situ pun kami berada. Terima kasih buat janji firman-Mu Tuhan, dan kami percaya akan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami di hari yang spesial ini, biar firman-Mu menjadi rema untuk setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, senang sekali walaupun kita terpisah dalam tempat dan jarak, namun dimanapun Bapak Ibu Saudara menyaksikan ibadah ini, kita percaya bahwa firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir bersama dengan mereka. Puji Tuhan saudara-saudara, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dibandingkan memang dengan hari kelahiran Yesus yang kita peringati sebagai hari Natal, kemudian hari kematian Yesus dalam Jumat Agung, dan kebangkitan Yesus dalam Paskah yang kita peringati, memang hari kenaikan Yesus Kristus ke surga terkesan kurang wah untuk dirayakan. Namun menurut saya ini merupakan sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan antara kelahiran Yesus, kemudian kematian Yesus, kebangkitan Yesus, bahkan kenaikannya ke surga. Ini merupakan sebuah rangkaian peristiwa yang sama pentingnya, sebab ini adalah rentetan peristiwa penebusan cinta kasih Tuhan yang Dia nyatakan dalam kehidupan manusia. Nah, menarik untuk kita perhatikan bersama, dalam Alkitab memang tidak begitu banyak ayat yang menjelaskan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa lainnya. Sebab dalam Alkitab kalau kita belajar, maka kita akan menemukan ada banyak ayat yang mencatat tentang kehidupan Yesus, apa yang Yesus lakukan, bahkan kematian dan kebangkitannya. Namun izinkan saya untuk sharing firman Tuhan kepada kita sekalian tentang apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, yang merupakan pesan-pesan terakhir Yesus kepada murid-muridnya. Kalau kita membaca Yohanes pasal 13 sampai Yohanes pasalnya yang ke-17, itu adalah pesan-pesan terakhir Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ada beberapa hal menarik yang ingin saya sharing kepada Bapak Ibu Saudara sekalian berkaitan dengan firman Tuhan saat ini. Judul firman Tuhan hari ini adalah ikuti jejaknya. Ikuti jejaknya. Kalau kita mau sampai ke sebuah tujuan, maka kita harus mengikuti jalannya untuk kita bisa sampai ke tujuan tertentu. Contoh, kalau kita mau berangkat dari Parigi menuju ke Kota Palu, maka kita harus mengikuti jalan dari Parigi untuk sampai ke Kota Palu. Ada beberapa jalan untuk sampai ke Kota Palu, namun ada jalan yang sudah biasa dilalui. Nah, kita harus ikut jalan itu sehingga kita bisa sampai ke tujuan kita. Nah, dalam kehidupan Yesus, seringkali Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum bahkan murid-murid mengikuti Yesus. Waktu Yesus memilih murid-murid yang pertama, Yesus berkata, ikutlah aku. Dalam perjalanan Yesus, Yesus sering juga berkata kepada orang-orang yang mau mengikuti Yesus, ikutlah aku. Ikuti jejak Yesus. Nah, Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat kita baca. Yohanes pasal 14. Saudara bisa buka Alkitab bersama-sama dengan saya, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Ini adalah bagian dari pesan-pesan terakhir Yesus sebelum Dia mati dan kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya dan naik ke surga.
Janganlah gelisah hati. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ayat 4. Ini kata Yesus kepada murid-muridnya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ada banyak alasan orang untuk mengikuti Yesus. Saya nggak tahu apa alasan kita mengikuti Yesus. Ada orang yang mengikuti Yesus karena pengen cari jodoh. Ada orang yang mengikuti Yesus karena sakit dan ingin disembuhkan. Ada orang yang mengikuti Yesus karena lapar perutnya, karena ikut Yesus bisa makan gratis, dia ikut Yesus. Dan ada banyak motivasi alasan orang lain untuk mengikuti Yesus. Tapi hari ini izinkan saya untuk sharing 2 alasan kenapa kita harus mengikuti jejak Yesus. Ada 2 alasan kenapa kita harus mengikuti jejak Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 13, kalau saudara bisa baca di rumah masing-masing, Yohanes pasal 3 ayat 13, ini percakapan Yesus dengan seorang pengajar Yahudi yang bernama Nikodemus. Apa yang Yesus katakan kepada Nikodemus? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Perhatikan ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ayo saudara, dalam logika sederhana kita, Yesus mengajarkan ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Artinya apa? Artinya hanya Yesus yang pernah turun dari surga yang tahu jalan menuju surga. Jadi kalau ada orang lain yang bilang dia tahu jalan ke surga, saya nggak yakin, karena dia belum pernah ke sana. Yesus bilang gini, tidak ada satu orang pun yang telah naik ke surga selain daripada apa? Dia yang telah turun dari surga. Jadi apa alasan kita mengikuti Yesus? Karena jelas Alkitab berkata, Yesus yang telah turun dari surga. Hari ini kita peringati Yesus yang sama juga telah naik ke surga. Artinya dia yang tahu jalan menuju surga. Itu sebabnya kita harus mengikuti jejak Yesus. Karena tidak ada pribadi lain yang tahu jalan menuju ke sana selain daripada Yesus. Yesus sudah memberitahukan kepada kita jalan menuju ke surga. Jadi alasan pertama untuk kita mengikuti jejak Yesus, karena kita tahu persis orang yang kita ikuti ini tahu jalan menuju ke surga. Kalau saudara ke terminal, saudara akan menemukan ada banyak yang namanya calo di sana. Pekerjaan untuk mengajak orang lain naik ke satu angkutan untuk pergi ke kota tujuan tertentu. Tetapi setahu saya, biasanya yang namanya calo, dia akan berkata, ayo pergi misalnya, ayo ke kota Palu, naik Palu. Tapi begitu penumpang naik, dia nggak ikut naik. Bahkan mungkin dia nggak pernah ke Palu. Yesus bukan calo, tetapi dia Anak Manusia yang dari surga turun ke bumi untuk menebus dosa manusia, dan dia kembali naik ke surga menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Amin. Yang kedua, kenapa kita mesti mengikuti jejak Yesus? Kalau kita membaca Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, Yesus bukan saja tahu jalan ke surga, tetapi Yesus bilang ini dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6,
kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, Yesus bukan saja tahu jalan menuju surga, tapi dia bilang ini, "I am the way." Akulah jalannya dan kebenarannya dan hidup itu. Tidak ada seorang pun dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebabnya kita harusnya punya alasan yang kuat mengapa kita mengikuti Yesus. Karena dia bukan saja yang pertama tahu jalan ke surga, tapi Alkitab berkata, dialah jalan untuk menuju surga. Tidak ada hal yang lebih besar daripada keselamatan yang Yesus anugerahkan bagi kehidupan kita. Kerinduan Yesus, ayat yang sudah kita baca tadi, supaya di mana dia berada, kita pun berada. Satu kali di India, sebuah desa terpencil di India, ada satu keluarga yang bertobat dan menerima Yesus, kemudian mengikut Yesus. Karena satu keluarga ini bertobat, memberi diri untuk percaya kepada Yesus di tengah-tengah lingkungan yang tidak percaya kepada Yesus. Akibat dari keputusan mereka, mereka harus diarak ke alun-alun desa tersebut. Dan oleh kepala desa, mereka dianiaya, lalu diberikan pilihan. Kepala desanya ngomong gini sama sang suami kepala keluarga, "Kalau kamu mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, percaya Yesus, maka anakmu akan kami bunuh." Dia punya 2 orang anak, 1 orang istri. "Sekarang kami berikan kamu kesempatan untuk menyangkal Yesus, supaya nyawa kamu, istri dan anak-anakmu selamat." Tapi kemudian sang kepala keluarga yang memberi hidupnya untuk Tuhan menyanyikan sebuah lagu ciptaannya, lagu yang sudah lama dan mungkin kita semua sering menyanyikannya atau pernah menyanyikannya. Dia ngomong ini, "Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar." Waktu kita nyanyi enak, ada musik, kita juga lagi menyaksikan ibadah ini, tetapi tidak demikian bagi kepala keluarga ini. Waktu dia selesai nyanyi pujian yang diciptakan ini, nyawa anaknya menjadi taruhannya. Ditebas kedua orang anak di depan matanya dia. Kemudian kepala desa menawarkan kesempatan kedua, "Sangkal imanmu atau istrimu giliran berikutnya." Mendengar ucapan ini, maka keluar pujian dari sang suami, "Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar." Seketika itu juga istrinya dibunuh di depan mata. Lalu diberikan kesempatan terakhir untuk nyawanya sendiri. Kepala desa berkata, "Sangkal imanmu, maka kamu akan selamat." Sang suami ini berkata, "Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang.
keluarga yang menerima Yesus dan mengikut Yesus dibunuh. Darah mereka tumpah di desa. Tapi tahukah saudara, beberapa waktu kemudian sang kepala desa ini ternyata kemudian dijatuhkan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa akibatnya? Akibatnya kepala desa ini kemudian berdiri di alun-alun tempat di mana satu keluarga ini dibantai. Lalu kepala desa berkata, hari ini aku memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena keteladanan iman dari keluarga yang pernah kita bunuh di tempat ini. Seluruh desa kemudian percaya dan menjadi pengikut Yesus. Bukan saja seluruh desa, tetapi berpengaruh sampai kepada desa-desa dan provinsi di kota itu. Saudara lihat apa yang diputuskan oleh satu keluarga untuk mengikut Yesus. Kenapa mereka begitu setia dan tetap mempertahankan imannya? Karena dia tahu Yesuslah jalan ke surga. Bukan saja dia tahu jalan ke surga karena dia pernah turun dari surga, tapi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap kuatkan imanmu, teguhkan pengharapanmu di dalam Tuhan. Hari-hari yang kita lalui belakangan ini seharusnya membuat pengharapan kita semakin teguh di dalam Tuhan. Hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita percaya satu kali waktu Dia akan datang kembali untuk menjemput kita sekalian, orang-orang yang percaya, yang mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Amin. Buat firman Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingat, ku tak ingat. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku, ku tak ingat, ku tak ingat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang saat ini kita sama-sama beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, sementara beribadah di rumah masing-masing, kami percaya ada berkat Tuhan yang dilimpahkan dalam kehidupan semua keluarga. Kuasa kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi bagian semua jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Dan kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama mengambil bagian dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Di tengah-tengah kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, tetapi kita bersyukur karena ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan Dia berjanji Dia akan memberikan penolong bagi kita semua. Roh Kudus menjadi penolong dalam kehidupan kita, yang selalu memberikan kita kekuatan dan pengharapan bahwa satu waktu Tuhan akan menjemput kita, membawa kita semua untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk kita bersama-sama dalam perjamuan kudus pada hari ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mengambil roti yang sudah disiapkan. Kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Kemudian kita dengarkan firman Tuhan.
Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan itu adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari dengan iman kita mengangkat cawan lebih tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mengucapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Ada berkat-berkat surga dilimpahkan dalam kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Puji nama-Mu Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat pengorbanan-Mu, buat kasih setia-Mu. Anugerah Allah melimpah dalam kehidupan setiap hari. Engkau terlalu memperhatikan dan memperdulikan kami umat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kami menghadapi tantangan di depan kami, ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi kami. Biarlah semua jemaat Tuhan yang ada terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Mereka akan selalu Tuhan mengambil bagian untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, membangun pesta-pesta keluarga di rumah masing-masing, dan mereka boleh menikmati anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu. Sama-sama kita mau terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, terimalah berkat sukacita damai sejahtera dari Bapa di surga, dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus tetap tinggal dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan pada siang hari ini, katakan bersama-sama.